Oke, saya akan sharing dulu. Oke, bisa terlihat ya semuanya? Bisa terlihat, Pak. Lihat ya. Oke, saya coba menjelaskan dari sini dulu. Nah, kalau kita bicara tentang fraud, tentunya kita harus bicara tentang ini diambil dari teori siapa sih? Dari mana sih ya? Dan kalau kita lihat lembaganya, terutama ada beberapa banyak lembaga yang mengupas ya tentang fraud, dan mereka juga memberi sertifikasi kepada orang-orang yang ingin belajar tentang fraud di banyak perusahaan. Itu dari ACFA, Association of Certified Fraud Examination. Nah, fraud itu apa sih? Kita ambil satu definisi deh, supaya lebih mudah ya. Jadi fraud itu dalam perusahaan merupakan perbuatan kecurangan yang disengaja, jadi ada aspek disengaja, yang didasari ketidakjujuran yang bisa dilakukan oleh seseorang, baik karyawan maupun pimpinan, yang berakibat merugikan perusahaan baik secara finansial dan non-finansial. Ya, memang kalau kita bicara tentang definisi banyak ya, tapi kita ambil satu definisi seperti ini. Nah, CFA juga mengelompokkan fraud itu ke dalam 3 hal biasanya. Jadi yang pertama, penyimpangan aset, ya kan? Jadi aset-aset, jadi biasanya lebih mudah dilihat ya, lebih mudah diperhatikan. Oh iya, udah menyimpang nih secara pengelolaan aset mereka. Lalu kedua, pernyataan palsu. Nah, ini yang biasanya pelaporan-pelaporan yang tidak menggunakan fakta dan data sebenarnya. Dan yang ketiga itu bicara korupsi. Nah, korupsi ini yang paling sulit. Ya, biasanya perlu teknik investigasi khusus. Ya, makanya kalau di negara kita juga ada KPK ya. Kenapa nggak kejaksaan aja? Karena KPK punya alat investigasi khusus untuk mendeteksi yang namanya perilaku korupsi. Ya, ini kita bicara teori dulu. Nah, sekarang kita masuk yuk. Bagaimana peranan kita sebagai HR ya, supaya kita sendiri punya positioning yang benar, ya, tidak saling salahkan, tidak jadi sampah juga disalahkan terus, gitu ya, tidak lempar masalah ke sana kemari. Lalu fraud ini sebenarnya tanggung jawab siapa sih? Nah, kita lihat dari pembahasan berikut ini. Nah, kalau kita lihat dari ACFA mengatakan tanggung jawab HR departemen dalam pencegahan fraud. Ya, jadi katanya begini, kebijakan dan prosedur anti fraud disusun oleh perusahaan seharusnya lebih banyak berkaitan dengan kebijakan dan prosedur menyangkut SDM. Kenapa begitu? Pak, kan tidak semua juga harus salah departemen kami. Bisa juga karena kesalahan SOP yang dibuat oleh departemen yang bersangkutan misalnya. Nah, tetap karena objek fraud ini adalah manusia, jadi suka tidak suka, HR juga ikut menjadi bagian dari orang yang bertanggung jawab, gitu ya. Sistem boleh salah, tapi kalau HR-nya sendiri tidak memberikan usulan, masukan, lalu bagaimana mereka belajar tentang yang namanya behavior, ia juga jadi bagian dari penanggung jawab dari masalah fraud di perusahaan. Yang pertama. Lalu yang kedua, kebijakan human resources juga yang mulai dari pertama masuk orang rekrut. Nanti kita bahas satu-satu ya. Kenapa rekrut ini gerbang yang penting sekarang? Ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sekarang meremehkan rekrutmen. Mereka pikir ya sudahlah, yang penting orangnya bagus, lolos psikotes, ya sudah masuk. Nah, tapi lupa ya bagaimana behavior yang lebih dalam yang seharusnya juga di-capture sejak awal. Ya, lalu juga masalah misalnya rotasi, ya berapa lama sih orang di satu posisi sebaiknya, terutama posisi-posisi yang berkaitan dengan transaksi keuangan, ya di asosiasi ini dijelaskan dong sebaiknya seperti apa. Nah, nanti kita lanjut lebih dalam ya. Nah, ini kebijakan dan prosedur human resources yang tidak tegas dan kurang transparan merupakan sumber potensi bagi seorang karyawan untuk melakukan fraud. Nah, ini poin-poin yang ada yang merujuk kepada bahwa HR itu punya tanggung jawab besar di sini. Ya,
Tapi tentunya kita kan juga bertanya-tanya ya sebagai HR, Pak, kalau boleh dihitung sebagai angka, berapa persen dong kami? Ya masa semuanya gara-gara kami? Kan begitu kita sudah menempatkan seseorang di posisi departemen tertentu kan jadi tanggung jawab atasan, Pak. Kenapa mereka ngecek dan sebagainya? Nah, sekarang kita lihat ya. Saya minta nanti kita chatting ya. Berapa besar tanggung jawab Departemen HR terhadap terjadinya fraud? Silakan. Kita lihat chatting ya. Ada berapa persen kira-kira? Ya, silakan. Berapa persen? Pakai persentase ya, dari 1 sampai 100%. Oke, Pak Jingga mengatakan, oh tanggung jawab HR itu 40%. Oke, kita lihat. Ada lagi yang lain? Pak David 50%. Pak Versa 45%. Oke. Bu Lisa, wah lebih kecil ya, 30% cukup Pak. Oke, yang lainnya? Berapa persen? Yang lainnya ada dari Pak Howard 40%. Ya, lagi? Oke, dari yang lain? Oke ya. Oke. Wah, ini luar biasa ya. Persen katanya salah. Ada juga pada 4%, Pak DS 5%. Kita lihat Pak, berapa nilai yang sebenarnya merupakan tanggung jawab bagian hakim. Berapa angkanya? Nah, kita lihat. Ternyata kalau berdasarkan evaluasi organisasi yang dilakukan oleh ACFE, tanggung jawab Departemen HR itu ada 67%. Ini bukan angka yang kecil ya. Nanti kita kupas satu-satu ya supaya kita departemen kita kuat di mana sih? Kalaupun departemen HRD Pak Andreas, maaf suaranya kecil. Oh, kecil. Ya, sebentar Pak Andreas, ya suaranya kecil Pak Andreas. Kecil ya. Sekarang terdengar Pak? Iya, terdengar sekarang. Dengar ya, oke. Oke, saya lanjutkan Pak ya. Nah, ini merupakan angka yang besar, yaitu 67% responsibel adalah ada di tangan Departemen HR. Ya. Nah, sekarang kita akan coba mengupas satu persatu bagaimana Departemen HR juga bisa menjadi departemen yang memitigasi, ya, mencegah dibanding sudah menangkap. Ya, kalau menangkap urusannya lebih panjang. Kalau menangkap biasanya problemnya berbelit-belit dan kita butuh keterampilan khusus. Tapi kalau dengan tahu bagaimana sebuah perilaku ini muncul, kita bisa cegah dari awal. Ya, nanti saya ajarkan tips and triknya ya untuk melihat seseorang bagaimana mereka mulai menunjukkan perilaku yang dalam tanda kutip, nah ini udah menjurus nih. Ya. Oke. Kita akan masuk pada apa sih sebenarnya motif kecurangan. Jadi kalau fraud itu kan pasti ada alasan ya. Jadi sekali lagi kalau kita sebagai tim HR, Departemen HR, selalu punya satu konsep yang harus clear dulu bahwa namanya perilaku, namanya tindakan itu tidak ada yang berdiri sendiri. Selalu ada sebab dan akibat. Ya. Jadi pasti ada sebab di sebelumnya, di masa lalu, yang menyebabkan dia berperilaku seperti ini. Nah, karena bentuknya behavior, sebenarnya fraud sendiri bisa diprediksi. Ya, bisa diprediksi sejak awal. Kira-kira orang yang model seperti ini membuat peluang yang besar nggak untuk terjadi kecurangan? Bisa kita pelajari caranya. Ya. Ada 3 motif kecurangan. Yang pertama, motif yang pertama itu paling sering itu bicara tekanan. Ya, stres ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara stres, 2 dekade lalu, 20 tahun yang lalu,
kalau kita lihat secara psikologis ya, urutan stres tertinggi seseorang itu kematian katanya. Kematian orang tua, kematian anak, dan lain sebagainya. Tapi semakin ke sini, stres itu semakin, kematian itu tidak lagi menjadi sesuatu yang buat stres katanya. Tapi yang semakin naik itu adalah masalah keuangan, ekonomi. Ya, dari kalau nggak salah 20 tahun lagi, peringkat ekonomi itu nomor 7. Sekarang sudah nomor 3 yang membuat orang stres. Jadi mesti hati-hati ya. Perusahaan pun harus peka ya, melihat bagaimana sih ekonomi ini menjadi salah satu masalah yang terbesar menyebabkan yang pertama. Yang kedua, yaitu peluang. Kalau orang sedang stres, tapi peluangnya tidak ada, juga tidak akan terjadi. Nanti kita coba contoh-contoh ya. Ini very simple. Saya buat very simple supaya kita bisa mempraktekkan bagaimana teknik nanti untuk kita bisa mencegah terjadinya. Jadi peluang ini semacam kayak contoh ya, kalau orang melihat pintu kebuka dengan pintu kekunci, itu kan mungkin kemungkinan besar pintu terbuka ini lebih membuat orang berpikir, ada apa gitu? Kan orang penasaran ya, aku buka kunci ya, ada apa di dalam? Nah, semakin ke dalam sebenarnya, jadi akhirnya peluang itu seakan-akan untuk berbuat. Ya. Saya ingat beberapa cerita yang lalu ya di YouTube ya. Ini cerita tentang pencurian di daerah Bekasi. Di satu klaster perumahan, 15 rumah. Itu ada 3 rumah yang kecurian dalam satu malam, dalam satu waktu. Waktu pencurinya tertangkap, ya, polisi mencoba bertanya, kenapa? Apa yang menyebabkan Anda memilih 3 rumah ini dibanding 15 rumah yang lain, atau dibanding 12 rumah yang lain? Mereka bilang, Pak, yang kebuka, ya sudah, kesempatan, gitu ya. Jadi ingat, peluang ini juga sama. Kalau di industri juga sama, Pak. Nanti kita lihat peluang apa ya, di counter, di lapangan, yang membuat orang pada akhirnya mulai. Pak Andreas, maaf, suaranya feedback. Suaranya feedback dan kadang tidak ada tidak bersuara, iya. Kecil sekali. Oh, sorry. Bentar Pak, kita atur dulu ya. Oke. Oke. Baik, sekarang kedengaran Pak? Terdengar? Sudah lebih baik sekarang, Pak. Oke, baik. Tadi bicara peluang ya, nomor 2 ya. Sekarang yang ketiga Pak, ternyata yang ketiga nih yang menarik nih ya, rasionalisasi. Nah, ini rasionalisasi ini begini. Bahkan orang yang paling jujur sekalipun juga dalam kondisi munculnya tekanan, munculnya peluang, bisa jadi dia mengolah pemikirannya sehingga ketika dia melakukan exploit, menurut dia perasaannya benar. Ya, dengan berbagai macam alasan yang mungkin bisa mereka sampaikan. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Nah, pertama ya, ini penting bagi para HR. Ya. Pertama kita belajar dulu yang namanya perilaku itu apa sih? Karena kunci dasarnya di sini. Kalau kita lihat, ketika si orang ini kenapa ya kok doyannya olahraga, gitu ya? Orang ini kok doyannya touring,